waktu beliau mengajak, saya ingat itu. Ya, benar, tidak apa-apa, saya kalah. Tapi saya diajak berbakti kepada negara, saya nyatakan siap. Saya siap berbakti kepada negara dan bangsa. Jangankan jadi Menteri Pertahanan, kalau negara perlu, saya siap jadi prajurit di garis paling depan. Sebagai Menteri Pertahanan, saya menginstruksikan Pindad untuk membuat jeep buatan Indonesia. Sebentar lagi kita tidak mau pakai jeep buatan asing, jeep buatan anak-anak Indonesia. Saudara-saudara sekalian, saya bangga. Kalaupun saya tidak jadi apa-apa, saya sudah bangga jadi Menteri Pertahanan, saudara-saudara sekalian, karena saya bisa berbuat sesuatu untuk memajukan bangsa Indonesia. 5 kali berturut-turut kemhantiin Irai Huetaipe dari BPK. Emang tujuannya itu. Semoga kegiatan yang kita laksanakan hari ini menjadi langkah nyata kita untuk terus memegang prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan sehingga dapat berkontribusi pada peningkatan tata kelola keuangan negara. Untuk itu, atas kerja keras ini, saya sampaikan apresiasi yang tinggi kepada Kasatker dan Kasubsatker karena semua pihak yang telah berkontribusi dan bahu-membahu dalam penyusunan berikut dengan penyajian laporan keuangan yang berkualitas serta mematuhi prinsip-prinsip akuntansi yang relevan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Ini merupakan tuntutan sekaligus pertanggungjawaban atas apa yang telah diamanatkan oleh negara kepada pemerintah. Perlu diingat, sesuai dengan pernyataan Bapak Presiden RI saat penerimaan LKPP tahun 2022 pada tanggal 26 Juni tahun 2023, bahwa WTP bukan merupakan sebuah prestasi, melainkan kewajiban bagi seluruh instansi pemerintah yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Perhatikan rakyat kecil seperti kami ya, senang sama Bapak, mudah-mudahan Bapak merestui wilayah di atas ya, jadi pimpinan Bapak Presiden. Nah, dari dulu kami pendukung Bapak Prabowo. Abdesi bagi saya adalah kawan seperjuangan yang lama. Saya sudah berjuang bersama kalian dari belasan tahun yang lalu, saudara-saudara sekalian. Ya. Dan alhamdulillah 2014 DPR meloloskan undang-undang desa yang salah satu pelopornya adalah partai saya kebetulan. Saya merasa selalu dekat dengan Abdesi karena saudara adalah, tadi saya katakan, pemimpin yang terdekat sama rakyat. Karena itu saya percaya saudara lebih mengenal rakyat kita, lebih merasakan kesulitan-kesulitannya.
mengabdi untuk rakyatmu. Membangun desa berarti membangun bangsa. Desa adalah pemimpin terdekat dengan rakyat Indonesia. Berarti kalau saya bicara hari ini, bisa dikatakan saya bicara kepada seluruh rakyat Indonesia. Kalau saudara ingat, dari sejak tahun 2009-2010 terus kita perjuangkan dana desa. Saya berterima kasih atas kehormatan yang besar diberikan kepada saya bisa berbicara di hadapan saudara-saudara sekalian, para kepala desa dari seluruh Indonesia. Dalam hal ini, Prabowo dipandang oleh Gen Z sebagai sosok memimpin yang apa adanya, tulus, dan total fokus pada kepentingan nasional. Mayoritas dari Gen Z juga mengapresiasi kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan RI, sebagaimana ditemukan dalam survei LSM kali ini. Hasil survei LSM menunjukkan bahwa apabila Pilpres hanya diikuti dua capres saja, yakni Prabowo Subianto versus Ganjar Pranowo, ternyata dominasi Prabowo semakin menguat. Sebanyak 52,8% responden menjatuhkan pilihannya pada Prabowo. Sementara hanya 38,2% responden yang menyatakan memilih Ganjar. Dominasi Prabowo atas para kompetitornya semakin signifikan apabila Pilpres hanya diikuti 3 capres saja. Sebanyak 40,5% responden mengaku memilih Prabowo, sedangkan 30,8% menyatakan memilih Ganjar dan 22,4% menjatuhkan pilihannya pada Anies. Sementara sebanyak 6,3% responden menyatakan belum punya pilihan atau undecided. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saya minta 7 menit saja. Yang saya hormati Ketua Umum PKB Gus Abdul Muhaimin Iskandar beserta Ibu. Yang saya hormati Ketua DPR RI Ibu Dr. Puan Maharani. Yang saya hormati Menteri Pertahanan Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Yang saya hormati para ketua umum partai dan sekjen partai yang hadir. Bersama kita Bapak Ketua Golkar Bapak Erlangga Hartarto, juga Bapak Zulkifli Hasan Ketua Partai PAN. Yang saya hormati, yang saya muliakan para kiai sepuh, para ulama, para kiai dan ibu nyai,
Yang saya hormati Ketua DPW Jawa Tengah Gus Yusuf Kudrori, yang saya hormati para ketua DPW beserta jajaran, ketua DPC beserta jajaran, dan ketua DPAC PKB se-Indonesia yang hadir, Wali Kota Solo yang saya cintai, dan seluruh keluarga besar kader Partai Kebangkitan Bangsa yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya banggakan. Hadirin dan undangan yang berbahagia. Pertama-tama, pada segenap keluarga besar Partai Kebangkitan Bangsa, saya mengucapkan selamat memasuki usia PKB yang ke-25. Semoga PKB makin berjaya. Semoga PKB suaranya naik di pemilu 2024. Semoga PKB kursinya nambah di pemilu 2024. Dan perannya makin besar di pemerintahan mendatang. Selamat juga kepada Gus Muhaimin Iskandar, Bapak Ketua Umum PKB, yang telah memimpin PKB selama 18 tahun, yang menjaga PKB tetap solid dan mempertahankan PKB sebagai partai besar. Sekarang ini PKB masuk partai besar. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, PKB telah berkontribusi besar untuk negara, menjaga demokrasi dan moralitas politik, memperkokoh ideologi Islam moderat, dan menjaga toleransi, Bhinneka Tunggal Ika, dan persatuan bangsa. Semangat ini harus terus kita jaga, apalagi seperti sekarang ini. Suhu politik sudah mulai menghangat, belum panas tapi mulai menghangat. Menghadapi pemilu 2024, kita harus mempersiapkan dan menjaga pemilu tahun depan agar hasilnya baik dan prosesnya juga baik. Apakah Bapak Ibu setuju? Sekali lagi, agar hasilnya baik pemilunya dan agar prosesnya baik pemilunya. Setuju? Sudah sering kita dengar, pemilu itu pesta demokrasi. Pemilu itu pesta demokrasi. Yang namanya pesta, harusnya rakyat itu bersenang, ya enggak? Rakyat itu bergembira, ya enggak? Tidak boleh ada ketakutan. Tidak boleh ada pertengkaran. Apakah Bapak Ibu setuju? Mestinya seperti itu. Rakyat harus bersenang, rakyat harus bergembira. Namanya pesta demokrasi. Oleh sebab itu, jangan ada lagi ujaran kebencian. Jangan ada lagi berita bohong. Banyak itu terutama di medsos, di media sosial. Jangan lagi ada fitnah-fitnahan. Jangan lagi ada fitnah-fitnahan, utamanya juga di medsos. Saya kalau baca medsos ada geleng-geleng. Kok ini yang sami-sami sederek, sami-sami sediblu. Gimboten. Apalagi atas nama agama, ini tidak boleh terjadi. Apakah Bapak Ibu setuju? Dalam demokrasi yang namanya beda pilihan itu wajar.
Ajar, beda-beda itu. Oleh sebab itu jangan bertengkar, jangan saling menjelekkan, jangan berkepanjangan. Gimana? Setelah berkompetisi bersatu kembali. Lalu yang di atas saja, ketua partai itu sering makan-makan bareng. Capres itu ngopi bareng. Nah kalau yang di bawah saling bertengkar dan berkepanjangan, kangge nopo? Kita ini satu saudara, sebangsa dan setanah air Indonesia. Ampun kesupen, gimana? Dan setelah berkompetisi, setelah pemilu itu bersatu kembali sebagai sebuah bangsa yang besar. Poise pemilu ini nampu, poise udah kangen naik sosro kadang-kadang dipelek niki kok gitu koyo ngeten. Tapi itu bukan di PKB. Sekali lagi, setelah berkompetisi, setelah pemilu kita bersatu kembali. Apakah Bapak Ibu setuju? Para kader PKB yang saya banggakan, saya menaruh harapan besar kepada PKB, kepada petuah dan doa-doa dari para ulama kita. Semoga pesta demokrasi di 2024 berjalan dengan sukses, menghasilkan kepemimpinan yang kokoh, baik di eksekutif maupun di legislatif, untuk meneruskan perjuangan dan pencapaian yang telah kita perjuangkan bersama-sama. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Selamat berjuang, semoga PKB menjadi pemenang dalam pemilu yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Selanjutnya sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita panjatkan doa bersama yang akan dipimpin oleh Abu Karom Kiai Haji Abdullah Kafabihi Mahrus. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الكريم صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتبهدنا بها من جميع السيئات وتغفرنا بها إنك كل درجات وتبدلنا بسريات من جميع الخيرات في الحياة والدار. اللهم استهدانا بين ألف بين قلوبنا واهدنا سبيل السلام ونجينا من الظلمات إلى النور ونحن شكر خير ما أسرك من قلوبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما أجرك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المسلم ولك الفلاح ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وفي هب من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء وفي هب منا الصالحين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto hadiri upacara Prasetya Perwira Praspati INE dan Polri tahun 2023 yang dipimpin Presiden Joko Widodo dan didampingi Wakil Presiden K.H. Maruf Amin di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Rabu 26 Juli 2023. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi melantik dan mengambil sumpah para calon perwira remaja Capaja yang berjumlah 833 orang dari Matra TNI dan kepolisian yang secara simbolis diwakili oleh 4 perwira menurut agama yang dianut. Pertama-tama, atas nama pribadi, rakyat, bangsa, dan negara, saya menyampaikan selamat atas pelantikan saudara-saudara sebagai perwira TNI dan Polri pada pagi hari ini. Saya bangga melantik saudara-saudari, para perwira muda, para kasatria muda yang berani, percaya diri, dan optimis yang selalu siap mendedikasikan diri yang menjadi pemersatu bangsa, serta bekerja dan mengabdi untuk kemajuan bangsa dan negara. Sekali lagi saya mengucapkan selamat bertugas kepada para ksatria muda. Selamat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Jadilah aparat yang tegak lurus pada konstitusi dan aturan. Buatlah orang tuamu bangga, buatlah bangsamu bangga. Kehormatan bangsa dan negara kini di pundak kalian semuanya. Jaga, rawat, dan harumkan. Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto disambut antusiasme warga saat hadir mendampingi Presiden Joko Widodo menghadiri acara Pasar Rakyat Kota Malang yang diadakan di Lapangan Rampal, Kota Malang, Jawa Timur, Senin 24 Juli 2023. Sapaan salam dan sahutan terdengar ketika Prabowo datang berjalan beriringan mendampingi Jokowi yang juga ditemani oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Prabowo langsung dikerumuni oleh para warga Kota Malang yang ingin menyapa secara langsung, bersalaman hingga mengabadikan momen bersama melalui sebuah foto. Bahkan, Prabowo juga turut didoakan oleh warga Kota Malang agar senantiasa sehat dan supaya Indonesia nantinya lebih maju kelak jika dipimpin oleh Prabowo sebagai presiden. Ya, kan jarang juga ketemu langsung sama orangnya. Biasanya kan dia di TV gitu. Bisa lihat langsung juga seneng banget. Seneng meskipun nggak dapat hadiah dari orangnya langsung, seneng aja. Semoga beliau sehat-sehat, panjang umur, dan kedepannya entah beliau atau siapapun nanti yang memimpin, semoga bisa membuat Indonesia lebih maju lagi. Merdeka! Kita tahu bersama bahwa bonus demografi Indonesia tahun 2030 itu mencapai 68% angka usia produktif. Sehingga jika Pak Prabowo terpilih menjadi presiden tahun 2024, dia akan menyongsong tahun 2030. Oleh karena itu yang kami dorong adalah pembukaan lapangan kerja seluas-luasnya dalam hal industrialisasi, sumber daya alam, peningkatan produksi pertanian dan perikanan, terus mewadahi pengusaha-pengusaha UMKM, pengusaha-pengusaha nasional. Karena kita tahu bersama bahwa 94% perekrutan tenaga kerja berasal dari UMKM. Oleh karena itu, kita semua harus bahu-membahu, termasuk teman-teman juga punya bidangnya masing-masing. Di bidangnya masing-masing itu, saya yakin mereka sangat kompeten. Ada di bidang kemaritiman, ada di bidang perempuan, ada di bidang kesehatan, ada di bidang usaha, ada di bidang energi. Mereka ini akan menjadi simpul-simpul untuk kemudian membangun narasi simpatik agar bisa menarik suara anak-anak muda tanpa ada unsur paksaan. Angkatan Ampera, Angkatan Muda Prabowo, kepada Letnan Jenderal TNI Purnawirawan H. Prabowo Subianto Jojokusumo, Presiden ke-8 Republik Indonesia. Angkatan Muda Prabowo Ampera adalah organisasi relawan yang
diinisiasi oleh anak-anak muda milenial yang menggalang massa dan menghimpun ide yang telah berdiri di 9 provinsi dari 16 kabupaten kota. Ampera bersepakat mendukung dan menangkan Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia 2004 dengan naskah resolusi pembukaan lapangan kerja seluas-luasnya dengan program dan implementasi sebagai berikut. 1. Melaksanakan industrialisasi nasional untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya kepada angkatan muda dengan fondasi sumber daya alam dan peningkatan produksi pertanian, perikanan, dan peternakan, dan dipadukan dengan kekuatan riset serta inovasi. 2. Mendorong terciptanya wira swasta angkatan muda berbasiskan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM dengan perlindungan serta pembinaan melalui kemudahan akses modal, infrastruktur usaha dan teknologi serta pemasaran. 3. Memberdayakan pegiat teknologi digital angkatan muda untuk mewujudkan produk teknologi nasional yang mandiri berdaulat dalam rangka mendukung program industrialisasi. 4. Memberdayakan dan melindungi segala kreativitas usaha untuk mengembangkan bakat angkatan muda Indonesia yang dimulai dari pembenahan sistem pendidikan dengan menanamkan nilai-nilai nasionalisme, kemanusiaan, dan kerakyatan yang berpadu dengan pengetahuan umum serta vokasi. 5. Mendorong kesetaraan kesempatan terhadap angkatan muda laki-laki dan perempuan untuk memaksimalkan produktivitas nasional. Demikianlah kami sampaikan maklumat resolusi ini yang telah kami susun di atas gagasan besar Angkatan Muda Prabowo untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Angkatan Anak Muda Menang, Prabowo Presiden. Tertanda Ketua Umum Abdul Muhammad, Sekretaris Jenderal Minaria Christine Natalia. Permintaan ekspor meningkat, Prabowo Subianto dampingi Presiden Jokowi ke Pindad. Jokowi menyebut kunjungannya ke fasilitas produksi munisi PT Pindad di Turen, Malang, Senin 24 Juli tahun 2023 karena adanya permintaan pasar ekspor yang meningkat tajam di industri pertahanan. Karena hal ini Presiden yang datang didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri BUMN Erick Thohir ingin melihat prospek produk-produk buatan PT Pindad secara langsung. Apun mengakui ketika mendapatkan penanaman modal nasional, produksi PT Pindad untuk peluru mengalami peningkatan. Presiden Jokowi pun menggarisbawahi bahwa industri pertahanan Indonesia memiliki prospek yang baik dan harus dikembangkan, baik yang berkaitan dengan peluru maupun kendaraan dan senjata karena permintaannya banyak. Lebih lanjut, Presiden Jokowi menyampaikan saran agar PT Pindad mencari mitra agar pengembangan lebih baik lagi. Kunjungan saya ke negara lain, mereka selalu menanyakan mengenai yang berkaitan dengan barang ini, peluru. Dan sekarang dunia memang kekurangan peluru. Ya, memang utamanya kami bertiga dengan Pak Menhan, Pak Prabowo, dan Pak Menteri BUMN, Pak Erick Thohir ingin mengunjungi Pindad karena permintaan dari pasar ekspor untuk produk-produk Pindad ini meningkat sangat tajam. Jadi kami akan rapat nanti di Pindad dengan Dirut, dengan Komisaris Utama semuanya, ingin memutuskan ke arah mana Pindad ini akan dibawa. Karena memang ada sebuah demand, permintaan yang sangat besar sekali dari luar untuk ekspor. Ya, sebelum diberi PMN, produksi Pindad untuk peluru ini 275 juta peluru.
setelah kita beri PMN sebesar 700 miliar, produksinya meningkat menjadi 415 juta peluru, hampir 2 kali lipat. Karena memiliki land tambahan dari PMN yang telah kita berikan. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyupiri kendaraan taktis rantis MONG 4x4 bersama Presiden Joko Widodo, Ibu Negara Iriana Jokowi, dan Menteri BUMN Erick Thohir saat meninjau gudang munisi milik PT Pindad di Turen, Malang, Jawa Timur, Senin 24 Juli tahun 2023. Jokowi mengatakan, kedatangannya bersama Prabowo dan Erick Thohir untuk melihat kesiapan Pindad dalam hal pemenuhan pasar ekspor yang dinilai meningkat. Industri pertahanan di Indonesia, lanjut Jokowi, memiliki prospek yang baik dan harus ditingkatkan, baik yang berkaitan dengan peluru, senjata, dan kendaraan. Prabowo Jokowi belusukan bareng di Jawa Timur. Menteri Pertahanan dari Prabowo Subianto mendampingi Presiden Ari Joko Widodo belusukan di Pasar Bululawang, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur Senin 24 Juli tahun 2023. Dalam kunjungan tersebut keduanya memberikan bantuan sosial berupa bantuan langsung tunai kepada sejumlah pedagang pasar. Kedatangan Jokowi dan Prabowo disambut meriah oleh para pedagang pasar. Mereka antusias ingin bersalaman dan berfoto bersama. Para pedagang beserta warga sekitar telah menanti kehadiran Jokowi dan Prabowo sejak pukul 7 WIB. Sejumlah personel gabungan TNI Polri pun telah siap siaga. Jokowi dan Prabowo datang di Pasar Bululawang beserta rombongan jam 9:44 WIB. Keduanya kompak mengenakan pakaian kemeja berwarna putih. Turut hadir pada kesempatan itu Menteri BUMN Erick Thohir yang mengenakan pakaian berwarna biru tua. Ketiganya akan mengunjungi PT Pindad di Malang.
Saya minta Pak Prabowo pecinya Pak gitu. Bahkan saya nggak foto sama Prabowo, tapi saya dikasih peci ya, alhamdulillah ya. Saya nggak tahu sejarah peci ini seperti apa, beli di mana, sudah dipakai berapa kali pertemuan beliau dengan tokoh-tokoh negara maupun tokoh-tokoh penting, sehingga itu saja. Jadi pasti ini akan berkesan. Boleh ditunjukin dong Mas, pecinya Bapak. Ini pecinya Bapak Prabowo, dan nggak menyangka ini sangat pas sekali. Ya kalian bisa lihat sendiri. Dan yang pasti ini adalah untuk kado untuk istri saya yang hari ini sedang hamil. Karena istri saya, dia mengidolakan Pak Prabowo karena banyak bisa bahasa. Ini hadiah untuk istri saya, dan saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk Prabowo Subianto. Peci ini akan saya jaga sampai kapanpun, akan saya jaga. Terima kasih Pak Prabowo. Sekarang coba kita cek ya sebelum ngomong tren. Bagaimana dengan pilihan generasi usia? Pertama, Anies Baswedan itu kurang mendominasi untuk semua kelompok usia. Ya. Tuh, ya. Oh, ini agak kuat di sini nih, Mas Anies nih ya. Di generasi tua. Tapi sayangnya generasi di atas 80 tahun kan tadi sampelnya cuma 0,4. Ya. Jadi meskipun Mas Anies kuat di generasi interwar, tetapi secara elektoral jumlah generasi tua ini sedikit. Ya. Nah kemudian, ini yang sampai sekarang kita perlu kaji ya, apa yang menyebabkan Prabowo Subianto unggul di generasi Z. 40,5% generasi Z itu memilih Pak Prabowo, termasuk generasi milenial, tetapi selisih generasi milenial yang memilih Pak Prabowo dengan yang memilih Ganjar itu tidak signifikan. Ya. Kemudian untuk Ganjar itu unggul cukup lumayan di generasi X. Ya. Nah, Pak Prabowo unggul lagi di generasi baby boomers. Nah, bagaimana jika yang masuk putaran kedua Anies versus Pak Prabowo? Datanya begini, ini Pak Prabowo yang warna kuning, Anies yang warna biru. Jadi kelihatan Pak Prabowo makin jauh keunggulannya kalau head to head-nya lawan Anies. Bagaimana kalau yang masuk putaran kedua Ganjar versus Pak Prabowo? Awalnya Mas Ganjar unggul di sepanjang 2022. Tetapi mulai disalib Pak Prabowo di Maret ya 2023 ke atas. Selisihnya kurang lebih sekitar 9%. Ya. Nah mungkin ada yang bertanya apa yang menjelaskan? Ya, ini kita cek ternyata pendukung Anies kalau tidak masuk putaran kedua lebih banyak yang lari ke Pak Prabowo.
participating as well. De la garde républicaine par un détachement interne. Pour l'armée. Tadi hubungan pembicaraan 2+2 telah berjalan dengan sangat baik dan hubungan kita khususnya di bidang pertahanan adalah yang terbaik dalam beberapa dasawarsa ini. Presiden Joko Widodo telah memutuskan yang berarti hubungan ini akan berjalan untuk jangka waktu yang panjang, saling mendukung di berbagai fora internasional, peningkatan hubungan di antara kedua negara di bidang pertahanan. Kita sangat puas dengan pertemuan ini dan kita melihat suatu kerjasama strategis yang sangat baik di masa-masa mendatang. Tadi hubungan pembicaraan 2+2 telah berjalan dengan sangat baik dan hubungan kita khususnya di bidang pertahanan adalah yang terbaik dalam beberapa dasawarsa ini. Presiden Joko Widodo telah memutuskan yang berarti hubungan ini akan berjalan untuk jangka waktu yang panjang, saling mendukung di berbagai fora internasional, peningkatan hubungan di antara kedua negara di bidang pertahanan. Kita sangat puas dengan pertemuan ini dan kita melihat suatu kerjasama strategis yang sangat baik di masa-masa mendatang. De la garde républicaine par un détachement interne. Pour l'armée. Tadi hubungan pembicaraan 2+2 telah berjalan dengan sangat baik dan hubungan kita khususnya di bidang pertahanan adalah yang terbaik dalam beberapa dasawarsa ini. Presiden Joko Widodo telah memutuskan yang berarti hubungan ini akan berjalan untuk jangka waktu yang panjang, saling mendukung di berbagai fora internasional, peningkatan hubungan di antara kedua negara di bidang pertahanan. Kita sangat puas dengan pertemuan ini dan kita melihat suatu kerjasama strategis yang sangat baik di masa-masa mendatang. Tadi hubungan pembicaraan 2+2 telah berjalan dengan sangat baik dan hubungan kita khususnya di bidang
pertahanan adalah yang terbaik dalam beberapa dasawarsa ini. Presiden Joko Widodo telah memutuskan yang berarti hubungan ini akan berjalan untuk jangka waktu yang panjang, saling mendukung di berbagai fora internasional, peningkatan hubungan di antara kedua negara di bidang pertahanan. Kita sangat puas dengan pertemuan ini dan kita melihat suatu kerjasama strategis yang sangat baik di masa-masa mendatang. Tadi hubungan pembicaraan 2+2 telah berjalan dengan sangat baik dan hubungan kita khususnya di bidang pertahanan adalah yang terbaik dalam beberapa dasawarsa ini. Presiden Joko Widodo telah memutuskan yang berarti hubungan ini akan berjalan untuk jangka waktu yang panjang, saling mendukung di berbagai fora internasional, peningkatan hubungan di antara kedua negara di bidang pertahanan. Kita sangat puas dengan pertemuan ini dan kita melihat suatu kerjasama strategis yang sangat baik di masa-masa mendatang. Bareng-bareng, matur nuwun Presiden, ayo, matur nuwun Presiden. Mino ya salam, salimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Sama-sama semuanya. Ya Muhaimin ya salimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang paling ujung, saya ingin mendengar suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratul Kiram, para kiai, para ulama, para habaib yang kita muliakan, kita cintai, kita banggakan. Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Insinyur Joko Widodo beserta
ibu negara yang kita muliakan. Matur nuwun sangat, terima kasih yang tiada terhingga. Kami keluarga besar PKB atas perkenan Bapak Presiden dan Ibu Negara hadir dan mensyukuri 25 tahun PKB, 1 abad Nahdlatul Ulama. Bareng-bareng matur nuwun Presiden, ayo matur nuwun Presiden. Bapak, Ibu Menteri, beserta para pimpinan lembaga tinggi negara yang saya muliakan, para pimpinan-pimpinan partai politik, ketua umum partai politik. Yang pertama hadir bersama kita Ketua Umum Gerindra Pak Haji Prabowo. Tepuk tangannya dahsyat penuh rasa cinta. Mohon maaf Mbak Puan, saya sebut pertama karena kita sudah koalisi 11 bulan lamanya. Hanya sebentar, hanya takdirlah yang menentukan nasib kita. Mantap Bapak, mantap. Mantap Pak Prabowo. Pak Prabowo jauh-jauh terbang, acara di Paris, langsung mendarat Jakarta, langsung ke Solo demi kalian-kalian ini. Demi rakyat ini. Yang saya muliakan, saya banggakan, Ibu Puan Maharani mewakili Ibu Megawati Soekarno Putri sekaligus ketua kita di DPR RI. Yang saya banggakan, Bapak Erlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menko Perekonomian. Yang saya hormati, Bang Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional. Yang saya hormati, Pak D. Ahmad Ghazali, mewakili Partai Demokrat. Yang saya hormati, Eva Juliana, mewakili Partai Nasdem. Bang Surya Paloh mana kok gak berani datang? Kita sangat berharap Bang Surya Paloh datang Mbak Eva. Siapa lagi? Yang saya hormati sahabat saya, Sekjen PPP Tomavi Ahmad Tomavi. PKS nggak datang. Hadirin sekalian yang saya cintai, saya banggakan, kader-kader hebat PKB yang hadir. Pertama, marilah kita semua, lupa, kayak kita nggak punya acara seperti ini sukses tanpa kehadiran pemimpin masa depan Mas Gibran. Matur nuwun, wali kota
terpopuler di dunia. Lebih populer saat jadi wali kota dibanding bapaknya. Beserta wakil wali kota Solo yang saya banggakan. Terima kasih dipinjami Manahan, stadion yang luar biasa indah, bersih dan membanggakan kita semua. Tapi Pak Wali pesan, pulang dari sini tidak ada segelintir sampah pun yang kalian tinggalkan. Satu, ya untuk sampah tak satu IKP. Sahabat-sahabat, hadirin hadirat yang saya muliakan, hadir bersama kita kiai-kiai, ulama-ulama yang kita senantiasa rindukan berkah dan doanya, yang senantiasa kita doakan umur panjang, sehat walafiat, senantiasa menyertai, menasihati dan mengarahkan perjuangan kita. Yang pertama, Al-Mukarram Romo Kiai Kafabih Mafruz Ali, Al-Mukarram Romo Kiai Munif Zuhri, Al-Mukarram Kiai Badawi, Al-Mukarram para kiai-kiai yang banyak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, termasuk para gus-gus gawakis yang hebat dan pemberani semuanya. Gus Kausar, Gus Salam, Gus Fahim, Gus Fahmi, dan gus-gus garda depan kemenangan PKB 2024 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa cinta kita. Saudara-saudara, sahabat-sahabat sekalian, pidato saya hari ini berbunyi deklarasi 6 perintah ketua umum. Saya sebut sebagai lupa amit ya mas ya. Diktum. Sentas merah muda sayang. Atau dentum. Dekret perintah ketua umum. Sanggup mendengarkan? Tidak cukup didengarkan, tetapi harus dilaksanakan. Sanggup? Terima kasih. Saudara-saudara, sahabat-sahabat, para kader yang hadir di Manahan maupun yang hadir di berbagai tempat melalui siaran langsung TVRI, siaran langsung YouTube dan kanal-kanal lainnya yang saya banggakan, saya cintai. PKB lahir 29 Rabiul Awal, tepatnya hari ini 23 Juli 1998 melalui perintah para ulama se-Indonesia, melalui akomodasi aspirasi warga NU, melalui pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU. Saya berempat hadir merestui mendoakan kita hari ini yang kita cintai dan memuliakan Khatib Syuriah PBNU. Semoga sehat terus, Kiai. Amin. PBNU membentuk tim yang tadi telah dibacakan dan mendapatkan penghargaan dari PKB untuk merumuskan, menyusun, membentuk pengurus yang akhirnya lahir PKB yang kita cintai ini. Bahkan dalam waktu 1 bulan seluruh cabang-cabang PKB terbentuk dengan semangat yang luar biasa. Pemilu tahun 99, pemilu pertama yang diikuti PKB dengan semangat gotong royong, bahu membahu, biaya kantong masing-masing,
alhamdulillah PKB lahir langsung besar dan berkembang di seluruh tanah air, bahkan menjadi juara ketiga pemilu pertama era demokrasi kita. Alhamdulillah. Dengan posisi kelahiran amanah-amanah doktrin yang disusun dan dimandatkan kepada PKB, maka perlu kita ingat terus, kita mantapkan dalam hati dan tekad untuk menjadi kekuatan perjuangan kita, bahwa PKB adalah pewaris utama Partai Nahdlatul Ulama. Jadi PKB bukan partainya NU, tetapi PKB partai NU yang mewarisi seluruh sejarah dan doktrin perjuangannya. Amin. Dari situ, saudara-saudara, sahabat-sahabat, teman-teman semua, kader-kader tercinta, sanad perjuangan PKB jelas dari para masyayikh pendiri, Ketua Umum PBNU Gus Dur, Rois Am Kiai Ilyas Ruqyah, Kiai Dawang Anwar, Katib Surya PBNU, Kiai Ma'ruf Amin, dan para kiai-kiai seluruh Indonesia, dilanjutkan dengan seluruh masyayikh. Insya Allah sanad perjuangan PKB nyambung langsung ke Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari. Amin. Kenapa sanad ini penting? Karena dengan saudara-saudara kader-kader ini mengerti sanadnya, maka kita kader-kader PKB wajib melanjutkan, meneruskan, mengamankan, dan mewujudkan seluruh cita-cita perjuangan Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari. Amin. Jadi Mbah Hasyim sudah memandangkan siapapun yang memperjuangkan NU, maka otomatis saya angkat jadi muridku, dan insya Allah bersamaku husnul khotimah dan masuk surga bersamaku. Amin. Yang penting dari situ adalah bahwa jauh sebelum kemerdekaan, Mbah Hasyim beserta para masyayikh, para wali-wali telah merumuskan satu doktrin ajaran sistem pemerintahan kenegaraan yang tuntas, hubungan antara Islam dan negara, hubungan antara Islam dan pemerintahan, hubungan antara Islam yang menopang dan menjadi inspirasi bagi pembangunan bangsa. Maka sejak 1938 Hasyim dan para masyayikh telah mencetuskan Darussalam, negeri penuh keselamatan, yang itu adalah kewajiban kita wujudkan terus-menerus di bumi Nusantara kita tercinta. Sanggup? Oleh karena itu, perintah pertama saya sebagai Ketua Umum, jaga akal dan warisan juang Mbah Hasyim di seluruh lini kehidupan masyarakat bangsa dan negara. Sanggup? Sanggup? Siap? Alhamdulillah. Itu perintah yang pertama. Yang kedua, sejak PKB lahir, sudah doktrinnya nyata dari NU untuk bangsa, dari Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk seluruh umat manusia. PKB dirumuskan bersifat kejuangan, kebangsaan, terbuka, demokratis, dan insya Allah hingga hari ini telah kita buktikan PKB salah satu partai yang paling nasionalis di negeri kita tercinta. Maka perintah saya sebagai Ketua Umum, saudara-saudara, sahabat-sahabat para kader,
bersiteguhlah menjadi pemersatu dan pengawal kemajukan. Saya ulangi, bersiteguhlah menjadi pemersatu dan perawat kemajemukan dan penegak prinsip-prinsip toleransi. Jadilah pelindung sesama manusia, khususnya pelindung kaum minoritas. Siap? Siap? Saya izin minum dulu. Oke, yang ketiga, tentu dekret 6 perintah ketum yang ketiga. Saudara-saudara, kita semua adalah perintis, pengawal, dan bahkan pencetus reformasi. Betul? Gus Dur, termasuk kita-kita, adalah yang mengawali ide demokrasi dengan mendirikan Forum Demokrasi. Betul? Dari Forum Demokrasi itu lahir gagasan, cita-cita, dan perwujudan negara demokratis yang adil dan sejahtera. Betul? Oleh karena itu, kita tidak boleh sedetik pun menghindar atau membiarkan apabila arah reformasi tidak betul atau melenceng. Setuju? Oleh karena itu, kita harus terus menjadi bagian dari kekuatan yang menjaga dan memajukan demokrasi dan reformasi. Salah satunya adalah memberi kesempatan yang sama bagi seluruh warga bangsa di depan hukum dan pemerintahan, memiliki hak yang sama di dalam meraih kemakmuran dan kesejahteraan. Setuju? Salah satu kebanggaan kita bersama Pak Jokowi, Presiden 2014, 2019, 2024. Tadi Gus Yusuf menyampaikan, Presiden dari kalangan orang biasa-biasa saja, bukan elit politik utama, dari kaum yang biasa-biasa saja seperti kita semua dan kalian semua. Ini bukti reformasi berhasil ditegakkan selama pemerintahan Pak Jokowi. Alhamdulillah. Oleh karena itu, kita akan dukung, jaga, kuatkan, dan sukseskan kepemimpinan Pak Jokowi hingga akhir pemerintahan 2024. Amin. Bersama Pak Jokowi kita lanjutkan gagasan, ide, cita-cita reformasi terwujudnya negeri yang damai, adil, makmur, dan sejahtera. Amin. Perintah saya yang ketiga, kita harus menjaga kesinambungan pembangunan yang berhasil dilaksanakan Pak Jokowi untuk kita teruskan sampai sesukses-suksesnya. Setuju? Sambil kita tidak boleh mengabaikan sedikit pun sejarah dan kewajiban-kewajiban kita untuk terus menjaga dan meneruskan cita-cita reformasi dan perbaikan bangsa. Amin. Kita doakan Pak Jokowi sehat walafiat, umur panjang, senantiasa diberkahi kemudahan dan kesuksesan. Amin. Teruslah menjaga kesinambungan, keberlangsungan, dan kedamaian dari bangsa ini. Amin. Perintah yang keempat, saudara-saudara para kader yang saya cintai, seperti yang selama ini menjadi kewajiban dan tanggung jawab kita,
kita harus selalu dekat di masyarakat, betul? Tetapi tidak cukup kita dekat dengan rakyat dan masyarakat, tetapi kader PKB wajib berada di tengah-tengah masyarakat. Sanggup? Siap? Ojo ngomong dong. Siap? Kalau ada anggota DPRD, Bupati PKB, DPR RI tidak merayat, berarti dia pengkhianat dari cita-cita PKB. Setuju? Kalau ada kader PKB yang kebetulan jadi pejabat, tidak di tengah-tengah masyarakat, berarti dia menjadi pengkhianat partai. Betul? Tidak cukup berada di tengah-tengah masyarakat, tetapi kader PKB wajib proaktif mengatasi, menjadi bagian dari pencari solusi masyarakat dan rakyat kita. Sanggup? Sanggup? Alhamdulillah, secara umum saya lihat kader-kader PKB sungguh-sungguh. Alhamdulillah. Gimana nggak sungguh-sungguh? Memang perainan rakyat KB. Alhamdulillah. Saudara-saudara sekalian, jadi selain dekat rakyat, berada dengan rakyat, memberi dan mencari solusi bersama rakyat. Alhamdulillah. Perintah Ketua Umum yang kelima, saudara-saudara, pembangunan nasional kita terus berbenah mencari pola yang terbaik dari berbagai era ke era. Zaman Pak Soeharto, Orde Baru, cara bangunnya sentralistik, reformasi mulai desentralisasi, otonomi daerah, alhamdulillah terbukti dengan otonomi daerah pembangunan bergeliat dengan baik dan lancar. Amin. Sejak Pak Jokowi melalui undang-undang desa, bahkan pembangunan dimulai dari desa dengan terus meningkatkan jumlah dana desa untuk percepatan kemakmuran. Ini perintah yang kelima. Saya minta seluruh kader PKB mengamankan dana desa harus bersih dan bebas dari korupsi. Sanggup? Sebab alhamdulillah beberapa minggu yang lalu DPR dan pemerintah telah menaikkan anggaran hingga 2 miliar di tiap desa. PKB berkeinginan dan bercita-cita nanti 2024 minimal 5 miliar di tiap-tiap desa. Ini sebetulnya cita-cita yang sederhana. Kalau uang negara digelontorkan yang terdekat langsung dengan rakyat, insya Allah tidak akan banyak dikorupsi. Betul? Ibarat hujan dari langit, kena genteng dan talang, merembes sampai di bawah airnya tinggal 40%. Betul? Nah, kita ingin APBN langsung bisa dirasakan dan dinikmati oleh rakyat dan masyarakat kita. Amin. Strategi pembangunan yang tepat adalah apabila desa menjadi ujung tombak dari garda terdepan percepatan pembangunan nasional. Alhamdulillah. Dulu zaman COVID, desa bisa mengatasi dengan baik. Alhamdulillah. Oleh karena itu, untuk mengamankan dana desa, saya perintahkan kepada kader-kader PKB menjaga, mengawasi, dan mendorong pemerintahan desa yang bersih, jujur, bertanggung jawab, serta merakyat. Sanggup? Oleh karena itu, kalau pilihan lurah harus lebih serius dibanding pilihan bupati maupun gubernur. Betul? Harus disiapkan lurah-lurah kepala desa yang memiliki integritas yang baik dan luar biasa. Amin. Sanggup?
jaga dan kuatkan pembangunan desa. Saudara-saudara, itulah perintah saya yang kelima, yaitu bekerjalah menjadikan desa sebagai pusat kemajuan baru. Mari kita membangun Indonesia dari desa-desa yang kita cintai dan kita banggakan. Amin. Sanggup? Perintah saya yang terakhir sebagai ketua umum, bentar lagi dilaksanakan pemilu Februari tanggal 14 2024. Kita harus serius dan sungguh-sungguh memenangkan Pileg dan Pilpres 2024. Betul? Siap? Sanggup? Tidak ada jalan lain. Kalau kalian tidak bisa memenangkan PKB, maka kalian akan diremehkan oleh kekuatan lainnya. Amin. Jawa Tengah ini pemenangnya Mbak Puan, PDIP. Pemenang keduanya PKB. Tapi jaraknya jauh. Saya ingin 2024 kita juara 2, jaraknya agak dekat dengan PDI Perjuangan. Sanggup? Mbak Puan sanggup kita? Allahumma. Yang Jawa Tengah ini PDIP waduh. Meskipun juara 2 tapi atuh. Saya minta 2024 tetap juara 2 tapi sehingga Mbak Puan hormat sama PKB. Sanggup? Itulah perintah saya yang terakhir, menangkan pemilu, dan menangkan pemilu, saudara-saudara sekalian. Siap? 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 Dengan kita menang pemilu, maka PKB tidak akan diremehkan oleh kekuatan-kekuatan lainnya. Amin. Selamat berjuang. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah, pertolongan, kemudahan kepada kita semua. Mohon maaf atas seluruh kekurangan dan kesalahan. Semoga sahabat-sahabat pulang dari sini selamat sampai tujuan. Oh iya, saya tadi lupa. Tadi ada rombongan yang paling cepat datangnya. Yang paling tepat datanya, ini dapat laporan jam 11.45 sudah masuk. Nah, yang tercepat ini saya beri hadiah. Yang paling cepat datang adalah pengurus Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Demak. Nanti kita hadiahi umroh. Ada yang bisikin lagi, nanti peserta yang paling terakhir datangnya, pulangnya. Nah, gak boleh-boleh, gak ada. Baik, saudara-saudara sekalian, demikian. Selamat berjuang, Allah menyertai kita semua. Amin. Hidup PKB, hidup PKB, hidup PKB, 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 PKB. Ngapunten sedaya kepanjangan, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum. Saya tidak ingin momentum yang didapat oleh Pak Prabowo secara kuantitatif dengan surveinya dan secara kualitatif yang dikarenakan dapat persetujuan dari Pak Jokowi dan Bu Mega sebelumnya dibiarkan tanpa aku harus tahu. Dibiarkan karena saya pernah berhadapan dengannya. Ya kan? Saya pernah berhadapan dengannya. Saya ingin tahu apakah kekuatan secara kuantitatif dan legitimasinya dari Pak Jokowi dan Bu Mega itu akan baik untuk Indonesia atau tidak. Padahal kita tahu waktu sudah semakin mendesak, akan ada pergantian dan dia ada di dalam calon yang kuat untuk menjadi suksesor Pak Jokowi.
sebagai seorang manusia politik yang realis, pragmatis, dan faktual, tidak mau menipu diri sendiri, saya lebih baik hadapi fakta itu, dekati fakta itu, lihat fakta itu. Tentu saja Pak Prabowo adalah sebuah fakta politik, tapi juga subjek politik. Waktu 2009, waktu Ibu Megawati mencalonkan presiden bersama Pak Prabowo, sebagai calon presiden. Saya kebetulan ketua koordinator Badan Saksi Nasional ya waktu itu ya. Saya melihat bahwa di mata Ibu Mega, ketua umum saya, ternyata Pak Prabowo tidak menjadi masalah untuk diangkat sebagai wakil pendampinginya. Oke. Di lain pihak saya bertentang lagi dengan Pak Prabowo, tapi dalam konteks demokrasi, ketika saya menjadi tim kampanye nasionalnya Pak Jokowi 2014-2019. Tapi kemudian beliau masuk lagi di dalam kementeriannya Pak Jokowi. Artinya, bahkan dua orang yang pernah saling berhadapan dalam dua periode pemenangan pemilu, pun pada akhirnya Pak Jokowi merekrut beliau sebagai kabinetnya. Nih, orang kedua yang saya hormati secara politik setelah Bu Mega tahun 2009, kemudian Pak Jokowi, dua pimpinan saya yang saya percayai judgementnya pun memasuk saya ke sana. Oke, berarti saya mengambil kesimpulan masalahnya memang belum sempurna selesai, tapi secara politik ada bahasa politik yang memungkinkan Pak Prabowo ini diapresiasi oleh tokoh-tokoh yang menjadi pemimpin saya, Ibu Megawati dan Pak Joko Widodo. Kualitas seorang politisi, saya tidak bicara khusus Pak Prabowo ya, adalah kemampuannya meredam masalah lama dan kemampuannya memberikan solusi pada masalah baru. Ternyata pada tingkat tertentu, ketika Pak Prabowo masuk ke dalam sistem, masuk ke dalam kabinet Pak Jokowi, saya melihat dari hitung-hitungan saya, pengamatan saya, bahwa ada sebagian problem perpecahan itu bisa teratasi. Problem perpecahan bisa teratasi. Belum semuanya karena masih ada kelompok-kelompok daya harus secara ideologis, tapi problem perpecahan, polarisasi yang diakibatkan oleh soal-soal politik khilafiyah, politik perselisihan. Jadi bukan khilafah, bukan khilafiyah ya, bukan khilafah ya. Agak mirip sih soalnya. Problem perselisihan teknis sifatnya gitu ya. Fikih politik sekuler gitu ya. Itu selesai, itu hilang.